Film ini diawali dengan flashback masa kecil Joy. Hidupnya yang bahagia bersama sahabatnya, kakak tirinya, kedua orang tuanya, dan juga neneknya Joy. Joy adalah sosok anak yang imajinatif, kreatif, dan sangat cerdas. Joy pandai menciptakan sesuatu. Ia membuat burung-burung kertas dan istana kertas. Kini Joy sudah beranjak dewasa. Ia memiliki 2 orang anak. Joy dan suaminya sudah bercerai, tetapi suaminya masih menumpang di rumah Joy. Sehari-hari, kegiatan Joy adalah bekerja untuk mencukupi kehidupan anak dan keluarganya, serta mengurus seluruh keperluan rumah. Joy sangat kesal dan merasa jenuh karena sikap ibunya yang hanya menonton televisi sepanjang hari. Namun, sebagai anak yang berbakti, ia tetap sabar mengurus ibunya. Joy memiliki nenek yang sangat baik kepadanya, nenek yang selalu mendukung setiap keputusannya dan selalu support Joy. Suatu hari, ayah Joy mengajak Joy libur dengan kapal ayahnya. Tiba-tiba kapal tersebut oleng dan membuat gelas-gelas wine pecah. Joy mengambil kain pel dan mengepel kotoran wine tersebut. Ternyata tangan Joy berdarah karena masih ada pecahan gelas wine. Joy dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba Joy memiliki ide. Ia mulai membayangkan sesuatu. Keluarga Joy sangat heran dengan ide Joy yang menurut keluarganya halusinasi. Akhirnya setelah Joy bangun, Joy menyuruh ayahnya untuk mengajukan proposal investasi kepada pacar baru ayahnya. Singkat cerita, Joy menemui pacar baru ayahnya dan menjelaskan ide yang Joy pikirkan. Ternyata Joy mempunyai ide cemerlang untuk desain baru alat pel. Alat pel yang akan dibuat Joy adalah pel yang bisa memeras sendiri tanpa diperas dengan tangan. Setelah Joy membicarakan tentang ide cemerlangnya, Joy diinterogasi oleh pacar baru ayahnya tersebut. Singkat cerita, pacar ayahnya tersebut sepakat untuk meminjamkan modal kepada Joy dan Joy pun mulai memproduksi produknya. Setelah memproduksi, Joy mulai memasarkan produknya dan banyak yang ditolak oleh toko dan perusahaan. Joy tidak menyerah sampai situ saja. Joy berusaha menjelaskan produknya kepada calon pelanggannya. Tak putus asa, Joy akhirnya mencoba cara tradisional dengan berjualan langsung di lapangan. Namun sayangnya, tak ada yang membeli produk Joy dan malah petugas keamanan yang ada di sana malah menyita produk Joy. Melihat Joy yang hampir putus asa, mantan suami Joy mengenalkan Joy dengan temannya. Lalu mereka pergi ke perusahaan teman mantan suaminya Joy. Dan ia pun tertarik dengan produk Joy. Joy meminjam modal kembali dan memproduksi alat pel lagi. Produk Joy akhirnya dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Namun tidak sesuai dengan ekspektasi Joy. Tidak ada seorang pun yang membeli produk Joy. Joy sangat terpukul dan frustasi. Namun tidak sampai situ saja, Joy datang ke perusahaan tersebut dan meminta perusahaan tersebut agar ia mempromosikan produknya sendiri. Namun Joy gugup saat mempromosikan barangnya. Akhirnya ada sebuah telepon masuk, ternyata itu dari sahabatnya. Mendengar telepon tersebut, Joy menjadi percaya diri untuk mempromosikan produknya sendiri. Hari demi hari pun berlalu, alat pel milik Joy terjual banyak. Namun di balik kesuksesan Joy, nenek yang selama ini mendukung Joy meninggal. Joy sangat terpukul dan di waktu bersamaan, pabrik yang memproduksi alat pel Joy menaikkan harga produksinya. Joy curiga dengan pabrik itu, kemudian ia mencari tahu yang ganjil dari pabrik itu. Ternyata pabrik itu mengambil desain alat pel Joy dan mengklaim bahwa alat pel tersebut memiliki pabrik itu padahal milik Joy. Tidak sampai di situ saja, Joy membawa masalah ini ke hukum dan ternyata Joy kalah di mata hukum. Joy tidak menyerah, ia memutuskan untuk berubah dan menjadi pebisnis yang tangguh. Joy pergi menemui pemilik pabrik itu. Pemilik pabrik mengancam Joy. Mendengar itu, Joy malah tidak takut. Ia tetap gentar dan akan membuat pemilik pabrik itu kalah di mata hukum. Akhirnya pemilik pabrik itu takut dan Joy menang. Penjualan pel sepenuhnya milik Joy.